model penanggulangan bencana, model bagaimana ketahanan masyarakat terhadap bencana yang besar itu, dan sehingga disebut dengan laboratorium bencana. Mudah-mudahan kita juga lolos dari ujian berat banjir besar dan longsor kali ini. Misi sudah. Nah, ini menuju kepada substansi hari ini, yaitu latar belakang dan urgensi karakteristik wilayah Aceh sebagai laboratorium bencana. Bencana gempa, bencana tsunami, bencana banjir, tanah longsor. Skalanya tidak tanggung-tanggung, bagaimana tsunami yang menjadi the hard disaster tingkat dunia, bagaimana yang kemarin juga luar biasa, sehingga bisa disebut Aceh ini menjadi model penanggulangan bencana, model bagaimana ketahanan masyarakat terhadap bencana yang besar itu, dan sehingga disebut dengan laboratorium bencana. Mudah-mudahan kita juga lolos dari ujian berat banjir besar dan longsor kali ini. Gap analisis seringkali terjadi fragmentasi antar lembaga saat masa transisi darurat ke pemulihan. Kebutuhan akan sustainability, pembangunan pasca bencana agar tidak kembali ke titik nol. Pentingnya rekonsiliasi data dan anggaran dalam satu pintu. Banyak keluhan sekarang pas ada Pak pimpinan Satgas, ada keluhan bahwa lembaga semacam BRR dulu tidak lahir, pemerintah belum menyatakan ini sebagai bencana nasional, menjadi penyebab lambatnya penanganan tanggap darurat, termasuk penanganan rehab rekon yang disebut tadi akan makan waktu bertahun-tahun atau puluhan tahun. Nah, ini yang perlu kita coba cari solusinya. Pak Dirjen ada di sini sebagai komandan Satgas, nanti ada dari dinas-dinas terkait. Mari kita temukan solusi yang tepat untuk percepatan. Ada semacam badan yang seperti BRR. Lanjut. Usulan kami adalah membentuk Badan Pembangunan dan Pemulihan Bencana Aceh. Jadi ketika musibah ini terjadi, reaksi timbul dari berbagai kalangan, berbagai lapisan masyarakat. Di tingkat bawah timbul reaksi sedemikian rupa sampai usul referendum dan sebagainya. Oleh mahasiswa juga timbul reaksi jalanan. Di tingkat masyarakat ada usulan surat terbuka kepada Presiden. Kami pun diaspora membuat surat khusus kepada Presiden untuk dipertimbangkan sebagai bencana nasional. Ada surat kita kepada Presiden. Jadi ini kami melihat salah satu yang urgen walaupun sudah bulan musibah ini, badan semacam BRR tersebut untuk lingkup lokal kelihatannya sangat diperlukan. Apakah penguatan Satgas yang ada sekarang atau dibentuk lembaga yang lebih komprehensif lagi, lebih ada satuan komando, ini yang menjadi bahan diskusi menarik kita pada saat ini. Lanjut. Visinya menjadi pusat keunggulan pemulihan bencana yang tangguh, transparan dan berstandar global. Jadi tidak boleh lagi sifatnya parsial, penanganan antar instansinya masih seperti belum ada kesatuan komando dan sebagainya yang kita lihat. Saya juga pengalaman sebagai wakil kepala BRR, memang kelihatannya masih jauh dari level komandonya BRR dengan level komandonya Satgas sekarang atau di satuan-satuan tingkat provinsi. Misinya mempercepat pemulihan fisik dan sosial ekonomi pasca bencana, menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan prinsip Build Back Better, membangun baru lebih baik dari sebelumnya, mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional. Lanjut. Lembaga ini kami harapkan sebagai command center, jadi satu komando, pusat komando, yaitu single dashboard, pusat visualisasi data bencana secara real time. Jangan ada berbagai versi data. Yang kedua, koordinasi satu pintu, menghilangkan tumpang tindih instruksi antar instansi kita rasakan sekarang. Ini PR bagi Pak Dirjen, bagi Komandan Satgas. Kemudian yang ketiga, krisis communication, pusat informasi resmi untuk publik dan media. Lembaga yang kita usulkan ini meliputi ketiga hal tersebut. Lanjut. Tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut: satu, rehabilitasi dan rekonstruksi, melaksanakan pemulihan infrastruktur publik, hunian dan fasilitas sosial. Yang kedua, pemulihan ekonomi, fasilitas revitalisasi pasar,
pertanian, dan UMKM terdampak. Yang ketiga, sinkronisasi pembangunan, memastikan proyek-proyek pembangunan baru sesuai dengan peta risiko bencana yang disebut dengan zonasi plan. Yang keempat, audit dan pelaporan. Bagaimana cara akuntabilitas penanganan proyek ini betul-betul akuntabel dan lulus uji secara ekonomi, secara administrasi keuangan negara. Lanjut. Mekanisme asistensi pemerintahan pusat. Kita harap pusat bukan hanya memberi mendelegasi kepada satuan tugas ini, tapi sekaligus juga memberi dukungan penuh, dukungan teknis, pendampingan, tenaga ahli dari berbagai kementerian. Kemudian memfasilitasi pendanaan, jangan hanya diandalkan pada dana daerah, akses khusus ke dana siap pakai, dan hibah dari luar negeri. Kemudian luar negeri ini sepertinya kita punya hak istimewa, hubungan-hubungan dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, nomor 11 2006 memungkinkan Aceh membangun komunikasi langsung dengan luar negeri. Tentu ada syarat untuk lapor kepada pemerintah pusat. Saya kira Pak Safrizal tahu persis tentang hal ini. Yang ketiga, supervisi kebijakan. Pemerintah pusat, aku melakukan supervisi kebijakan. Yang keempat, transfer pengetahuan, pelatihan berkelanjutan bagi SDM lokal dan pakar dari pusat. Lanjut. Skema alur kerja yang kita harapkan adalah workstream-nya fase pra-bencana, ada audit ketangguhan infrastruktur. Ya, bagaimana ketangguhan infrastruktur sebelum bencana untuk menjadi standar, build back better. Yang kedua, fase tanggap darurat, aktivasi command center untuk logistik. Tanggap darurat harus satu komando. Fase pemulihan, eksekusi pembangunan oleh lembaga yang kita usulkan ini. Keempat adalah fase setelah terima, mudah-mudahan pengalihan aset kembali ke dinas terkait setelah pemulihan 100% selesai, yang disebut dengan exit strategi. Kalau semuanya sudah selesai, accountable, dipertanggungjawabkan secara transparan. Lanjut. Target dan output, indikator keberhasilan. 1. Kecepatan pemulihan rumah warga, sedapat mungkin kurang dari 1 tahun pasca bencana besar, yang sekarang diperkirakan lebih dari 10 tahun. Kalau penanganannya seperti sekarang, apalagi sawah, tadi disebut oleh Pak Indra, begitu lama makan waktu sawah yang tertimbun lumpur. Kemudian indeks ketahanan daerah, IKD juga harus meningkat. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian, mudah-mudahan transparansi dan akuntabel. Kemudian yang keempat, meminimalisir risiko korban jiwa melalui sistem peringatan dini yang berikutnya, seperti halnya early warning system pasca tsunami tempoh hari. Lanjut. Usulan strukturalisasi Badan Pembangunan dan Pemulihan BPPRA ini lanjut. Secara singkat, ini dia lembaganya ada sebagai single command, sebagai koordinator lintas sektor, percepatan pengambilan keputusan, pendekatan outcome base, pemulihan fungsi ekonomi, pengurangan risiko banjir berulang, peningkatan ketahanan wilayah. Lanjut. Kemudian pembentukan lembaga ini memiliki presiden kebijakan yang kuat, yaitu BRR sebagai referensi. Pernah kita melakukan hal sama 2005-2009, namun lembaga ini dirancang sebagai versi modern dan lebih efisien dengan karakteristik strukturalisasinya ramping, kewenangan operasionalnya yang jelas, pembiayaan inovatif dan minim beban APBN, yang terakhir integrasi kebijakan pemulihan dan mitigasi bencana. Lanjut. Strukturalisasi yang kita harapkan, saya kira tidak usah saya baca. Jadi atas komando, satu ketua dengan 5 deputi dan seterusnya dan seterusnya. Itu deputinya di rehabilitasi sosial, deputi rekonstruksi, deputi tata ruang, deputi pemulihan ekonomi, deputi pembiayaan. Ini anatomi dari organisasi manakala usul ini diterima. Nanti Pak Ketua Satgas yang sangat berkepentingan untuk mempelajari, membandingkan ini. Lanjut. Nah, ini lebih lanjut tentang pembagian tugas atau domainnya masing-masing deputi. Saya tidak baca. Lanjut. Simpulan dan penutup. Pesan utama kami, pembentukan lembaga ini bukan sekedar menambah birokrasi, melainkan investasi strategis untuk memastikan Aceh tidak hanya pulih, tetapi tumbuh lebih kuat setiap kali menghadapi tantangan alam. Aceh bangkit yang saya sebut tadi. Call action-nya adalah bersama membangun Aceh yang lebih tangguh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.